Selamat siang, kembali lagi sama saya Kak Javi dengan produk-produk RNW, Hanwe, dan Alko. Hari ini saya akan membawakan materi Choco Melt Cookies. Choco Melt Cookies ini adalah cookies coklat dengan filling keju yang melted di dalamnya. Kita mulai. Untuk bahan-bahannya: 50 gram gula palm brown sugar, 50 gram gula pasir, mentega 110 gram, coklat chip 50 gram, tepung protein rendah 200 gram, garam 2 gram, telur 1 butir, vanili bubuk Alko 1 bungkus 1 saset, sama soda kue Alto. Kita prepare semua. Campur tepung terigu, dengan setengah bungkus vanili, dan 2 gram soda kue. Dan garam. Aduk jadi satu. Gula pasir dan gula palem kita blender agar lebih halus dan mudah tercampur. Mentega kita kita lelehkan. Sampai dia meleleh. Jangan terlalu panas airnya, nanti biar nggak terlalu panas juga menteganya. Nanti kita masukkan telur juga nggak matang di dalam menteganya telurnya. Setelah melted kayak gini, cair kayak gini, masukkan gulanya. Aduk. Tambahkan 1 butir telurnya. Aduk lagi sampai tercampur rata. Sudah seperti ini, agak mengental gini. Masukkan tepungnya. Campur sampai dia tidak lengket di tempat adonannya. Lalu tambahkan coklat chip.
Kemudian tuang ke atas plastik. Freezer selama 30 menit. Simpan di freezer selama 30 menit. Sambil nunggu adonan di freezer, kita ambil coklat filling, tempatkan di piping bag kayak gini. Ya, ada pertanyaan? Chef, ada pertanyaan. Bagaimana jika brown sugar diganti dengan coklat bubuk? Apakah bisa? Untuk gula nggak bisa diganti dengan coklat bubuk. Untuk brown sugarnya digantikan dengan gula putih biasa. Untuk membuat efek coklatnya bisa pakai coklat bubuk dengan menambahkan tepung terigunya, dengan mengurangi tepung terigunya sesuai dengan tambahan coklat bubuknya. Misalkan kita tambahkan 10 gram coklat bubuk, berarti tepung terigunya kita kurangi 10 gram. Kita semprotkan coklat fillingnya kurang lebih 8 gram dengan bentuk bulat pipih. Buat sampai 17 coklat, 17 keping, karena nanti cookiesnya jadinya 17 keping juga. Lalu freezer juga selama 30 menit sampai dia beku. Nanti setelah beku, adonannya seperti ini keras. Setelah itu timbang masing-masing menjadi 15 gram. Jadi timbang menjadi bulatan kecil kayak gini 15 gram. Satu gini ini nanti jadinya 34 bulatan kecil ini. Jadinya nanti untuk bagian atas dan bagian bawah. Jadi nanti ini bagian atas dan bagian bawah jadinya 17 keping cookies. Sebelum cetak cookiesnya, siapkan dulu loyangnya, olesi dengan margarin. Kasih tepung terigu. Kita cetak cookiesnya. Ambil satu keping. Saya pakai cetakan cake seperti ini untuk agar cookiesnya bentuknya bulat rapi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Chef, dari Nuke Robianto. Iya. Biar apa, Chef, dikasih tepung ke loyang? Agar dia tidak lengket hasil jadi cookiesnya nanti. Atau kalau nggak pakai olesan mentega dan tepung ini juga bisa pakai kertas bakar yang anti lengket yang putih itu juga bisa, atau pakai silpa. Jadi bulat seperti ini, taruh di atas loyang. Sampai di sini ada pertanyaan lagi, Bu? Chef, ada pertanyaan. Apakah bisa gula pasir diganti dengan gula halus? Bisa, gula pasir juga bisa diganti gula halus. Nggak akan ada pengaruhnya.
Jadi seperti ini, nanti ada 17 topping cookies. Hasil jadinya jadi satu resep ini. Setelah seperti ini, oven pada suhu, kalau oven ini saya pakai 190 derajat, pakai api bawah. Kalau pakai oven deck 180 derajat atas bawah. Kita oven selama 10 menit. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari Nuke Robianto. Iya. Seandainya cetakan bisa diganti model lain nggak? Bisa, itu tergantung selera masing-masing. Saya pakai bulat aja tadinya. Mau pakai cetakan yang kepakai cetakan cookies itu juga bisa. Asal dia diameternya usahakan yang besar. Pakai kecil pun tidak apa-apa, cuman nanti kesusahan waktu isi coklat fillingnya di atas, di tengah-tengahnya itu. Ya. Ada pertanyaan lagi, Chef. Kenapa adonannya harus dibekukan terlebih dahulu? Karena adonan tadi itu lembek, jadi kalau kita langsung kita buat dan nggak di freezer dulu, dia akan lembek, akan susah dibentuk juga di atas loyang. Nanti juga kesusahan juga ngisi fillingnya. Fillingnya pun harus dibekukan karena biar bisa jadi kepingan-kepingan dulu. Nanti resep dan video ini nanti akan kita share di IG. Jadi nggak perlu bingung nanti yang tadi di tengah-tengah gabung. Nanti resep dan cara membuatnya juga, videonya juga kita share di IG. Untuk Selasa depan ada kelasnya Pak Lila dengan materi brownies. Chef, ada pertanyaan. Kalau misalnya kejunya diisi mozzarella, apakah bisa ya? Bisa, itu tadi kalau pakai keju. Kenapa saya anjurkan keju filling? Kalau mozzarella juga dia melted saat sudah keluar dari oven, saat masih panas dia melted. Kalau udah dingin dia kaku lagi. Ya kayak keju yang udah masih dingin itu, dia kaku lagi. Ada pertanyaan lain, Bu? Nah, nanti setelah 10 menit hasil jadinya akan seperti ini. Ini udah dingin, jadi nggak begitu melted banget coklatnya, tapi tetap coklatnya dia basah, coklat fillingnya. Coklat fillingnya tetap coklat filling yang masih lembek. Jadi kenapa pakai coklat filling atau keju filling ya ini, karena dia coklatnya tetap lembek kayak gini, nggak saat dingin dia nggak kembali beku. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada pertanyaan lain, saya akhiri kelas hari ini. Jangan lupa follow IG Food Color Ingredients untuk mendapatkan notifikasi kelas-kelas yang lain dengan chef-chef dari internal kami. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan materi yang lain.